Jadi eh, NKRI itu adanya bukan 1945, adanya 1950 sebagai pengganti dari negara yang bersifat demokrasi atau bersifat federasi. Nah, di Undang-Undang Dasar RIS itu jelas termaktub tertulis di situ negara berdasarkan demokrasi. Nah, di Undang-Undang Dasar yang NKRI tidak ada kata-kata demokrasi. Coba aja cari yang sampai sekarang sampai perubahan keempat pun adanya satu kata seingat saya itu juga tentang bahasanya adalah demokratis. Demokratis kan sifat pensifatan, tapi katanya sendiri demokrasi tidak ada itu. Nah, yang paling konkret itu nampak di lembaga negara wakil-wakil rakyatnya. Jadi ketika itu zaman RIS, Senat berkuasa betul. Senat itu bisa memveto dia. Dia bisa memveto itu eh, eh, undang-undang atau rancangan undang-undang yang dilakukan yang sedang berlangsung itu. Nah, dia bisa memveto tentang perhubungan antara pemerintah federal dengan negara-negara bahagiannya atau antar daerah atau antar negara bahagian dengan satu sama lain. Nah, rancangan yang dibuat sama DPR itu bisa dia tolak sama dia. Nah, kalau Senat yang menolak, Senat bahkan bisa mengajukan itu lagi sepanjang dia memiliki kekuatan 2/3 dari total jumlah suara. DPR maksud saya, jika DPR itu ditolak, DPR bisa mengajukan lagi tapi dengan kriteria itu loh. Itu powerful waktu itu Senat. Nah, kemudian begitu menjadi NKRI, Senat dibubarkan. Setelah panjang pendek cerita, reformasi, daerah-daerah marah karena merasa dihisap, dibentuklah DPD balik. Tapi namanya DPD bukan Senat. Senat dibubarkan tahun berapa, Bang? Tahun 50 Senat dibubarkan. Udah pendek cerita, masuk reformasi dibentuk balik tapi namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Tadi kata Pak AM Fatwa mau Dewan Utusan Daerah itu karena nggak mau pakai Senat karena kan negaranya masih berbentuk kesatuan bukan negara persatuan. Nah, bentuk negaranya kesatuan, jadi pakailah daerah, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, tapi di sini DPD tidak bunyi sama sekali, ya kan? Mana bunyi DPD? Kita tunggu DPD yang baru nanti, Pak Komeng mungkin. Tidak mungkin. Nih, saya baca pasal, coba buka nanti pasal 22C Undang-Undang Dasarnya. Itu bahkan anggota DPD yang mengunci DPR. Dia bilang di sini, anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama. Memang kan, 4 kan? Dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Berarti pemekaran daerah nanti dibatasi. Bukan masalah itu, kekuatan DPD tidak akan bunyi. Dibatasi jumlahnya tidak boleh dari sepertiganya DPR. Sepertiga DPR kan DPR 500-an, kalau Nah, sepertiganya seperti kurang lebih nggak boleh lebih. 160. Iya, nggak boleh lebih. Artinya yang berkuasa yang menentukan kriteria kan. Ya, Jadi perhubungan-perhubungan daerah ini kayak kasus Rempang kan, kasus mana daerah-daerah ini, DPD tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk melakukan advokasi, pembelaan. Nah, kita tahu sendiri DPR itu isinya lebih kepada wakil partai daripada wakil rakyat. Secara faktanya, de factonya itu kan wakil partai. Dan yang isi tak orang mana-mana itu. Orang daerah A bisa mewakili daerah B, orang daerah B bisa mewakili daerah Z, tergantung mau partai aja taruh mana dia. Dari daerah yang kosong mana ya taruh di situ deh. partai jadi rajanya. Ya, partai. Dan dia bisa mengeluarkan keputusan DPD kau nggak boleh sepertiga. Sepertiga aja lah ada maksimal. Nggak boleh lebih dari sepertiga. Dulu situasi berkebalikan. Kalau DPR ngajukan itu bisa diveto sama Senat. Kalau DPR nggak suka, dia bisa ngajukan RUU balik, rancangan undang-undang balik.
Tapi dikasih syarat sama Senat, harus 2/3 menyetujui itu. Nah, itu salah satu ciri bentuk negara persatuan atau federasi dengan negara kesatuan atau unitarism, adanya wakil daerah, adanya wakil daerah. Karena ada pengakuan kalau dalam negara demokrasi bahwa daerah itu kan beda-beda, tidak tunggal dia, tidak seragam dia. Dulu dianggapnya satu aja daerah itu, sama semua, rata semua daerah itu. Setelah 98 baru ada pengakuan daerah itu berbeda-beda, maka diperlukan wakil. Muncul Ya DPD misalnya wakil sama rakyat, saja. ya karena dilucuti lembaganya. Kalau di Amerika kan Senat itu kan majelis tinggi deh. DPR itu majelis rendah. Oh, iya. Sekarang saya tanya lah, ini konsep pasal apa namanya itu Pancasila itu yang apa ayat 3 itu, pasal sila 3 itu kan persatuan. Persatuan. Sekarang saya tanya coba, yang namanya persatuan itu mana dengan mana bersatu? Persatuan Indonesia. Nah, mana dengan mana? Yang namanya persatuan ya. Persatuan kan. Perlu Kan banyak ada suku, entitas A, entitas B bersatu kan. suku, bahasanya. Suku bersatu. Ih, iya, Nah, kan banyak suku. tercermin tercermin di mana keberadaan suku itu dalam struktur negara? Katanya bersatu. Tercermin di kelembagaan mana deh? Secara kelembagaan negara tidak ada, Bang. Nah, Non katanya formal. bersatu. Informal ya kan kaki-kaki lima, kaki-kaki lima. Tidak tercermin dia di mana letak persatuannya? Di mana? Yang namanya persatuan itu ada entitas A, entitas B, C, D, E, bersatulah dia. Tanpa melebur ya, tanpa melebur, tapi bersatu. Bersatu kan bukan melebur. Bersatu. Nah, mana dengan mana? Itu aja pertanyaan. Apakah agama dengan agama? Suku dengan suku? Mana gitu? Entitas persatuan itu mana? Entitas yang membentuk persatuannya saya nggak nampak. Ya, Tapi kemudian di pasal 1 disebutkan ini negara kesatuan. Secara bahasa sangat jauh berbeda. Persatuan dan kesatuan. yang persatuan itu federal. Iya, itu negara federal. Sekarang saya tanya, pencopetan sama kecopetan beda nggak? Beda. Nah, coba apalah bedanya kira-kira? Kalau kecopetan ya kita jadi korban. Bukan. Kalau gini, kalau pencopetan ada prosesnya, Ari. Ya, ya. Ada proses mencopet, pencopetan. Tapi kalau kecopetan itu keadaan sudah terjadi kian, sudah terjadi Iya. memang, udah terjadi kecopetan. Tapi Ya. kalau pencopetan ada proses yang diakui di situ. Nah, di dalam KMB yang dibentuk persatuan itu apa? Ya negeri-negeri tadi yang duduk di dalam KMB. Ada Indonesia Indonesia Timur, Timur situ, ada Sumatera Depok, Timur situ, ada Jawa Timur situ, ada RI di situ, ada Belanda di situ, ada Dayak besar di situ, segala macam lah di situ. Tercermin dia di kelembagaannya. Itu persatuan. apakah negara kesatuan itu salah, Bang? Enggak, ini bukan pada masalah salah apa benar, tepat apa tidak aja sebetulnya. Banyak, ada negara-negara kesatuan ada, tapi yang besar-besar ratanya udah bubar. Soviet itu kan USSR, Uni Sosialis Soviet Republik, Negara Kesatuan Republik Sosialis Soviet. Yugoslavia, Cina masih negara kesatuan tapi dengan tangan besi. Nah, negara kesatuan itu bisa dipakai kalau negaranya kecil wilayahnya biasanya. Satu sama lain itu dekat dia gitu loh. Kayak Singapura.
eh, negara kesatuan. Ya ngapain lah Singapura ini banyak. Dia kan cuma kecil aja. Brunei dia puaknya itu satu aja biasanya. Dia lebih homogen. Nah, ketika diakui ini majemuk, bagaimana bisa diterapkan kondisi yang majemuk diterapkan sebagai satu entitas yang homogen? Praktek-prakteknya seperti persatuan kita ini, Bang. Prakteknya, ini saya sering liputan, marah orang. Pemerintah pusat ngasih bantuan infrastruktur perikanan. Ini saya pengalaman saya nih. Dia kasihlah infrastruktur udang dari pusat ini. Rupanya masyarakat tadi udah ganti, bukan udang lagi, tapi ikan kerapu. Gara-gara dia jauh di sana, dia sok tahu, dia kasih bantuan, salah masyarakat udah berkembang. Masyarakat kan berubah terus. Yang tahu daerah itu ya pemerintah situ. Ya kan, betul nggak? Betul-betul, Bang. Daerah Masa tidak saya diakui mau, lagi. masa saya mau sok tahu tentang NTT? Ah, NTT kayaknya cocok nih kalau buat makanan gajah ini. Kalau Sok dalam tahu gitu. aturan-aturannya masih ada yang mengakui kearifan lokal itu, Bang. Ya, tapi kan tidak terlembaga itu. Di mana dia tercermin di dalam kelembagaan struktur. Kalau di zaman RIS, ya jelas itu daerah namanya. Seperti daerah istimewa Yogyakarta, itu kan masih. Oh iyalah, kan ada tiga daerah istimewa, empat daerah istimewa ini. Jogja. Nah, apa beda daerah istimewa? Daerah istimewa biasanya dia status otonominya di tingkat satu, hari provinsi. Nah, kalau kita yang biasa-biasa nih, yang nggak luar biasa ini, yang nggak ada istimewa-istimewanya ini, di tingkat dua, kabupaten kota. Nah, biasanya hampir 100% saya tengok ya. Mungkin 90-an persen lah. Itu yang menjadi daerah tingkat dua, itu negeri lama biasanya. Coba lah tengok di NTT. Itu negeri tua bukan yang kabupaten kota itu. Yang kalau induknya, Mas, negeri tua itu. Ya, NTT-nya sendiri atau provinsi biasanya, setahu saya provinsi itu baru, provinsinya baru itu. Iya, Tapi kabupaten kotanya itu negeri lama itu. iya ada Rata-rata sejarahnya. begitu. Sebelum dimekarkan, Ya, yang tapi itu biasanya kabupaten induknya memang sejarahnya se- sama. setelah masuk, setelah Indonesia masuk, baru biasa dibelah-belah, bisa-misah. Tapi nama dia itu punya sejarah panjang di kabupaten kota itu. Ya, Kalau provinsinya baru itu. Karena kan substansi otonomi Indonesia ini kan di tingkat dua sebetulnya, kabupaten kota. Nah, provinsi itu kan kepanjangan tangan pusat. Gubernur itu kepanjangan tangan pusat. Makanya provinsi ini nggak bisa kadang-kadang merintah-merintah kabupaten kota. betul. Karena Karena dia substansi otonominya di sana. seperti di sini di tempat kita ini Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur. Hmm. Iya, memang secara kebudayaan juga sudah dibagi tiga ini sekarang. Dulu kan Kabupaten Manggarai. Oh Sudah bagi iya, tiga, iya. Manggarai Barat, Manggarai dengan Manggarai Timur. Ya, secara Iya. budayanya sama. Dari timur sampai barat, sama. Ya dulu nama Tapi kaumnya, dengan kabupaten tetangga sudah beda. ya Ah, betul. Bisa saya jadi, pahami. ah, Rata-rata begitu, Ari. Eh, namanya itu biasanya merujuk ke nama negara lama, kerajaan lama, atau kaum lama. Nah, nanti begitu Indonesia masuk baru belah belah lah, pakai timur, utara, selatan, barat, bla bla. pendekatan Atau layanan. dia pakai nama lain, ya. Tapi itu pecahan dari yang negeri lama biasanya. Jadi itu konstruksi Indonesia itu. Kalau unitarism ini bukan masalah benar salah, tepat atau tidak. Dia tepat kalau di negaranya kecil. Kalau misalnya Manggarai, ngapain lah Manggarai? Manggarai eh, mau mau persatuan, orang udah satu dia. Kan udah Ya. satu, ya kan? Udah satu. Sudah Mau sudah Manggarai Timur, Manggarai Selatan, itu kan satu.
Tapi begitu berjumpa dengan orang-orang Komodo misalnya, ya kan? Ya kan Komodo tetangga kan? Komodo masih Manggarai juga. Oh Sama. masih Manggarai itu. Sama, Bang. Sama Flores lah ya, katakanlah sama Flores. Sama kabupaten tetangganya yang beda itu Ngada, Pak Nggak Jawa. ada. Ngada. Oh, Ende, oh. ke sana kan Nah, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, nah, Kabupaten ketika masuk Ende atau Ngada tadi atau Bajawa tadi, barulah diperlukan konsep persatuan supaya satu sama lain tidak saling menghisap. Tapi kalau hanya Manggarai ya ngapain? Nah, persatuan dia udah satu. Tidak ada unsur pembentuk kayak pencopetan tadi, nggak ada proses lagi sudah. Manggarai sudah jadi barang dia, ya kan? Manggarai itu sudah jadi barang, ya dampak maka tidak realnya, ada dampak realnya apa persatuan. tadi Bang? Dari kesalahan, bukan bilang kesalahannya, dampak real dari menentukan bentuk negara kesatuan dengan apa wilayah seluas Indonesia ini. Ya pertama salah kebijakan itu sering, salah kebijakan sering. Satu Daerah komando. kepentingannya berbeda dengan pusat. Misal, daerah ini perlu jalan, tapi duit hasil perkebunan dia nggak ada, nggak balik ke dia. Dari mana dia bangun jalan? Duitnya masih di Kementerian PU. Sudah diatur di sini butuhnya bangun ini, sudah diatur semua lah dari pusat. Maksudnya yang boleh dibangun ini. Sementara masyarakat situ biasanya seringkali bukan itu yang dia maksud. Kayak saya bilang 10 tahun yang lalu, masyarakat di situ main udang. Nah, rupanya di database pemerintah pusat masih udang. Masyarakat tadi udah berganti ke ikan kerapu. Dia kasih infrastruktur udang. Kayak gitu terlalu sering, Hari. Terlalu sering saya liputan soal-soal kayak gitu. Dan masyarakat marah akhirnya kan segala macam. Kan yang tahu tuh daerah, ya orang situ lah, pemerintahan situ. Itu dampak real dan selalu terjadi salah kebijakan itu. Masyarakat maunya A, sementara penguasa nggak tahu, taunya B. Eh, Lain diharap, lain yang terjadi. Itu Oh, itu contoh aja tuh bentuk-bentuk. Karena apa? Karena dia besar. Kalau misalnya dia inilah kecil, kayak Brunei, refleksi 79 tahun ini seperti itu gambarannya, Bang. iya, dan masih tetap terjadi, masih tetap terjadi. Kalau dia kecil nggak ada masalah. Ini persoalannya adalah besar, besar betul. Kalau Mudah-mudahan kata Pak Taufik Abdullah, pemerintah pusat itu bagaimana caranya mengayunkan antara daerah yang miskin dengan daerah kaya, bagaimana caranya daerah kaya tidak merasa dirampok dan daerah miskin tidak merasa ditinggalkan. Dia main di situ terus. Nah memang ini rata daerah kaya dirampok, merasa dirampok, daerah miskin tidak juga kunjung menjadi menjadi berkembang sejahtera. Pusat yang megah kan, segala macam. memang sebaiknya pusat cukup kasih duit lah. Kalau memang mereka mau kelola duit pajak dari berbagai daerah, ya turunkan ke daerah, nanti kamu atur mau bangun apa yang dibutuhkan silakan atur sendiri. Tidak usah diatur dari pusat. Rata-rata Nah, menurut saya rata-rata di negara demokrasi pemerintah pusat itu atau koordinator atau pemerintah federal tidak banyak uangnya. Uang itu harus di luar, di masyarakat itu duit itu. Sekarang uang semua ada di pemerintah pusat. Nanti datanglah orang-orang Pemprov, Pemkab, Pemko untuk melobi ke Jakarta. Nanti tiba di Jakarta, diolok-olok. Wah, ke Jakarta aja kerjanya, nggak di daerah. Ya dia harus ke Jakarta untuk melakukan lobby. Kan sering kayak begitu. sering, Dia harus bukan ke sering, Jakarta Bang, untuk, memang semua seperti itu, Bang. iya, dia harus melobi. Kalau nggak turun duit hak-hak dia itu hak dia. Udah. Jadi yang kita saksikan drama-drama sekarang, sobi-sobi sekarang ini, pertunjukan-pertunjukan ini, itu lebih pada memuaskan mata ya. Mau bersuara takut seperti Bupati Meranti lagi. Nah,
Dan rata-rata bupati kita itu nggak nggak seberani dia juga. Nanti alasan ke masyarakat juga begitu. Sudah aturannya seperti ini. Itu jadi tameng juga untuk Saya pernah satu liputan, kepala daerah. masyarakat di depan wali kota itu jalannya rusak, rusak parah. Dana belum turun dari pusat. Apa akalnya, pokoknya dana belum turun. Akhirnya dia pakai alokasi pos anggaran lain. Karena masyarakat marah, dilempari telur busuk kantornya. Dia pakailah pos anggaran lain. Begitu dia pakai, betul memang jalan itu. Masyarakat terima kasih. Tapi berapa bulan kemudian, diperiksa dia sama BPK. Ada temuan penyalahgunaan anggaran. Bagaimana? Dia mau nunggu pusat. Eh, Maulah lima, Kenapa asal itu bang? lima, Memang sudah lima diatur puasa sedemikian lagi, rupa. 5 hari raya baru baru turun dana itu. Sementara masyarakat ngamuk di depan lempar telur busuk, jalan rusak. Dia pakai anggaran lain, akhirnya jadi temuan. Waduh, itu bisa Kadang-kadang pula dikatakan merdeka atau belum itu? enggak, kadang-kadang pula gini, masyarakat tidak tahu konstruksi negaranya. Dia bisa marah ke bupatinya, saya sering ngadepin kayak gini. Dia marah ke bupatinya, ke wali kotanya, tanpa tahu itu kabupaten nggak ada duitnya. Yang dia tengok ini kantor gubernur, gubernur megah, bupati, wali kota megah, masa nggak punya duit? Dia nggak tahu konturnya. Itu itu yang terjadi itu. Masyarakat nggak tahu apa yang konstruksinya itu macam mana itu. Itu Semoga ke depan kira-kira ada ngobrolin itu. pemikir-pemikir yang bisa merubah ini sehingga betul-betul Indonesia maju terwujud, Bang. Bukan hanya slogan, selagi tidak dirubah tadi bentuknya, sistem-sistemnya juga kalau masih pakai Ya, yang sekarang, ya kita akan masih banyak jauh orang mungkin sakit dari hati. merdeka ya. Bagaimana ya, Ri? Saya bisa nengok. Saya punya saudara sendiri. Saya punya kawan, keluarga eh, di depannya perkebunan. Sekolah nggak ada. Sekolah tidak. Ada satu daerah terkenal segala macam, puskesmasnya pun nggak ada. Adanya puskesmas pembantu. Sementara di depan dia ikan bersera, emas bersera. Tapi dia nggak dapat apa-apa dari tambang itu. Bagaimana? Aduh, ini nggak diperlukan kecerdasan yang berlebihan untuk mengatakan bahwa ini ada yang salah. Tapi apakah kemudian ada orang yang mau memperjuangkannya? Kan itu persoalannya. DPD itu posisi yang paling strategis. Tapi DPD kakinya udah dipotong-potongin. Tumpul itu lembaga. Sampai ada Sorry. jobnya kan itu penasehat penasehat ahli nah, penasehat pakar. Pakar aja jadi sifatnya kepakaran aja, nggak punya keputusan apa-apa DPD. Dan juga tidak ada orang yang begitu menonjol untuk melakukan advokasi terhadap masyarakat. Berat itu Bang. Berjuang juga sendiri-sendiri. Tengah mati memang. Iya, Kenapa pasal ini yang paling kita takutkan? Kita diskusi seperti ini saja masih ada rem-rem juga kita. pasti, pasti. Bagaimana kita Ini, mau melakukan advokasi? ini kan kita diskusi begini yang senang kepala daerah dalam hatinya pasti senang nih dengar diskusi begini, Bang. Bupati, gubernur pasti senang. Cuma mereka kan takut Saya ngomong, saya pernah wawancara, tidak berani ngomong. ada kan ada asosiasinya, nggak salah saya sebut nama lembaganya. Itu kalau di belakang ngomongnya luar biasa tajamnya itu, asosiasi mereka ini. Ya, Tapi begitu di permukaan nggak ada yang ngomong. Ada ya. satu yang berhenti itu, saking gusarnya dia bilang apa iblis ya apa ya, apa namanya itu. Pokoknya dia maki-maki lah itu DPQ itu, Departemen Keuangan itu. Begitu ketemu tidak berani atau Iya, datang wartawan tidak berani ngomong juga. iya, ya akhirnya ya tetap masyarakat tadi tetap dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan serba kurang, apa hak-hak dasarnya tidak terpenuhi, kesehatan, pendidikan, listrik, jalan, segala macam.
Ya mau bagaimana? Yang kita tahu kan cuman konstruksinya nih, bentuk rumahnya ini begini. Dan udah kita bilangin ini bentuk rumah kayak begini nih bisa nimpa orang ini. Oke, Bandi.